Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mitri Nadila dengan NIM 2111270066, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula. Baik, langsung saja. Apa itu pemilu? Mengapa perlu ada pemilu? Dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu? Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan BRIN dengar pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak baik nasional dan daerah ini akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Halo calon pemilih, pemilu serentak 2024 sudah tiba. Kita semua warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, atau bukan seorang perwira TNI, itu artinya kita adalah seorang calon pemilih. Nah calon pemilih, di tanggal 14 Februari 2024, mari kita bersama-sama pergi ke TPS untuk memberikan hak suara kita. Yang pertama yaitu menjelaskan apa makna pembangunan dan makna pembangunan politik. Makna pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Kelembagaan dan budaya menurut Alexander 1994 dan Fortes 1979, pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki sebagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro atau nasional dan makro atau community group. Makna pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana dari suatu kondisi ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan seluruh bagian dari masyarakatnya. Adapun makna pembangunan politik menurut para ahli yaitu menurut Barnell 2003, secara umum pembangunan politik adalah pembangunan institusi, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik di dalam suatu masyarakat. Menurut Gabriel Almond 1966, pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial, ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu siapa yang disebut pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Pemilu Bab 4 Pasal 198 Ayat 1, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula adalah mereka yang belum pernah menggunakan hak suaranya di pemilu sebelumnya, termasuk juga purnawirawan baru
punya hak suara setelah pensiun. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjelaskan tentang pemilu serentak 2024 dan kontestannya. Pemilu serentak 2024 merupakan suara peristiwa politik penting di Indonesia di mana rakyat Indonesia akan memilih pemimpin nasional dan lokal serta wakil-wakilnya untuk masa jabatan yang akan datang. Pemilihan umum ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. Selain pemilihan umum presiden dan legislatif, pemilu serentak 2024 ini juga akan menunjukkan kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang akan memengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemilu serentak ini memiliki dampak besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia dalam waktu yang akan datang. Pemilu serentak ini melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan juga pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan siapakah calon kontestannya? Calon kontestannya yaitu yang pertama, calon presiden Anies Baswedan dan dengan wakilnya Muhaimin Iskandar. Calon yang kedua yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan calon yang ketiga atau terakhir yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saudara, sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat memegang hak pilih akan memilih kontestan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Bagaimana pemahaman pemilu pemula terhadap pemilu 2024? Baik, mari ikuti saya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Boleh wawancara? Boleh. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Nesa Sepestari. Oke. Umur mbaknya berapa? 20. 20 ya. Apakah pemilu 2024 nanti sudah terdaftar sebagai pemilih? Sudah. Oh ya. Tahu nggak nih tanggal berapa pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan? Ada tanggal 14 Februari 2024. Kontestan apa saja yang akan dipilih pada pemilu 2024? Ada presiden, ada wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi. Oke. Tahu nggak nih siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang maju dalam pemilu 2024 nanti? Tahu, nomor urutan 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urutan 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan yang terakhir nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gimana tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak pilih tapi tidak memilih? Nah, menurut saya golput itu tidak baik untuk pemilihan karena golput itu sangat merugikan negara kita sendiri. Kalau gimana tanggapan terhadap caleg yang menyuap atau nyogok atau membeli suara? Menurut saya itu tidak baik ya, karena saya menyadari bahwa politik uang itu dapat merusak ekonomi dan juga rendahnya pendidikan politik di Indonesia. Itu menurut saya. Menurut Mbak, gimana saran kepada para calon agar mendapat simpati rakyat? Nah, menurut saya itu pertama menjauhi politik uang, yang kedua berinteraksi dengan masyarakat, dan yang ketiga itu memberikan visi dan misi yang jelas kepada masyarakat.
Baiklah, terima kasih kepada Mbak Neta sudah bersedia saya wawancarai. Saudara, demikian gambaran pemahaman pemilihan pemula tentang pemilu 2024. Mari memilih dengan cermat dan cerdas. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.